bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan guru kita sekalian senantiasa dikaruniai kesehatan, amin. Mudah-mudahan guru kita Habibana Alwi beserta Umi Mutia senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, dikuatkan, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk terus memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahudiyah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kembali di tengah kesibukan kita masing-masing, Allah perkenankan kita sekalian menjadi bagian dari taman surganya Allah, yang pada kesempatan malam hari ini dengan izinnya lah, dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah Allah turunkan keberkahannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada beliau kita semua sangat berharap akan syafaatnya di yaumul akhir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam kiswah mobile, kajian intensif Ahlus Sunnah wal Jamaah mobile, yang pada kesempatan malam hari ini bertempat di kediaman Kang Agus Sugiarto. Alhamdulillah luar biasa, pada kesempatan malam hari ini cukup banyak jamaah yang hadir. Alhamdulillah sekali lagi, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang ini, di tempat yang mulia ini, benar mengikuti kajian ilmu, mudah-mudahan sekali lagi menjadi wasilah Allah karuniakan keberkahannya kepada kita beserta keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita buka sama-sama dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah karuniakan kelancaran dalam acara pada kesempatan malam hari ini. Ala hadihi ya walidun sallallahu hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, kajian hadis komprehensif yang akan disampaikan oleh guru kita Habiban Alwi. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa aqwal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bi hudaka. Allahumma hdi qaumana bi hudaka. Allahumma hdi qaumana bi hudaka. Ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa tibana wa sultanina wa ulaika wa nabika arhamar rahimin.
Allahumma aftah alina futuhan arifin. Allahumma sallim al-sinatana an samqil qiyami wa an khada'il fatawa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa bashirna wa ballighna wa balighna ila 120 sanah. Wallahu khairun hafiz wa arhamur rahimin. Allahumma thabbitna bil iman wal islami wal ihsan wa thabbitna bit taqwa wal istiqamah wa thabbitna bil akhlaqil karimati wal ikhlas wa thabbitna bi ahli sunnati wal jamaah bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram. Thumma ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin khudam syara'ihim wa ila arwahi ummatil mu'minin wa libatir rasul itratir rasul dzurriyyatir rasul wa li khulafa'ir rasyidin wa li sa'iri ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabat ahli badrin uhud wa syabaqat wal baqi wa lam radhiyallahu anhum. Thumma ila ruhi jami'i ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal fasirin wasadatin sufiyatin muhaqqiqin makan khususan li arwah jami' a'immatil arba'ah mujtahidin al-imam al-hanafi wal imam al-maliki wal imam syafi'i wal imam al-hanbali. Thumma ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina ajma'in wa khususan hadrati sultan al-awliya sayyid Syamil bin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah wa syekh Hasan al-Syari wa syekh bin Syabandi وشيخ من البغدادي المرباني وشيخ الكبير الرفاعي وشيخ أحمد البداوي وشيخ أحمد بن علوان ومن حضرة الشيخ عبد العجمي والإمام ابن ماشيش. ثم إلى أرواح مشايخ أهل سلسلة علوم الحديث خصوصا من حضرة الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام Abi Dawud wal Imam An-Nasa'i wal At-Tirmidzi wal Imam An-Nasa'i wal Imam Ibn Majah wal Imam Baihaqi wal Imam Ad-Dailami wal Ibn Hibban wal Imam At-Tabrani wal Imam Hakim wal Imam Ibn Majah. Min hadrat al-Imam An-Nawawi Imam Ar-Rafi'i wal Imam Az-Zuddin bin Azd bis-Salam. Min hadrat al-Imam Al-Ghazali wal Imam Ibn Hajar Al-Asqalani والإمام جلال بن السيوطي والإمام نور الدين الهيثمي والإمام ابن حجر الهيثمي ولأرواح مشايخنا أهل سلسلة طريقة النقشبندية العالية خصوصا إمام الطريقة وبيت الخالق والشيخ داود النقشبندي محمد بن الواسع البخاري وشمد الخالق البجراني والشيخ عبد الله فيصل الحسني والسلطان الأولي الشيخ محمد ناظم العقاني والقطب العارف لنا والشيخ القباني والأستاذ والسادة الصديقين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وخوالاتنا وقريبا من جميع أهلنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا لأولياء التسعة في بلجاوي لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah yaumal fathi, pada hari penaklukan Makkah atau Fathu Makkah, penaklukan Makkah yang tanpa perang. Wa alaihi imamatun sauda'u, wa alaihi, dan pada bagian atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni bagian kepalanya baginda Rasul, wa alaihi, lan ikut tetep ing atase kedua Rasulullah imamatun utawi ada imamah utawi ana turban sauda'u kang warna
Iram. Ketika Rasul memasuki kota Makkah pada saat Fathu Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah tanpa peperangan. Jadi orang Makkah takluk kepada pasukan Rasul yang dipimpin oleh beliau sendiri tanpa ada perlawanan. Berarti dengan damai Rasul bisa masuk ke dalam kota Makkah yang padahal sebelumnya orang-orang kafir Quraisy itu begitu bengis, bahkan selalu memburu dan memerangi Rasul bersama para sahabatnya. Bahkan sebelum Fathu Makkah, orang Makkah itu, orang Quraisynya, orang kafir Quraisy pernah juga beberapa kali melakukan invasi, penyerangan ke Madinah. Padahal Rasul sudah damai, hidup damai dengan warga Madinah. Tapi kafir Makkah itu sebelum Fathu Makkah pernah melakukan serangan. Yang melawan ataupun melakukan pertahanan dari kalangan orang-orang Madinah memang mayoritas orang-orang Muslim. Tapi selain orang Muslim juga yang non-Muslim itu juga ikut serta dalam perlawanan itu, menghalau invasi orang-orang kafir Quraisy Makkah. Juga terdapat beberapa peperangan yang terjadi untuk menghalau invasi pasukan kafir Quraisy Mekah. Di antaranya ada perang Khandaq. Yang perang Khandaq itu orang yang memberikan ide. Orang yang memberikan ide untuk membuat parit itu bukan orang Quraisy, bukan orang Arab asli. Di antaranya sahabat Salman Al-Farisi yang memberikan ide itu dan diterima idenya oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa sekelas sahabat Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab, yang bukan ras Quraisy, bahkan orang Persia. Orang Persia kalau sekarang sudah menjadi negara Iran, kalau dulu kerajaan Persia. Orang Persia yang kemudian di suatu waktu juga Rasulullah selain pada saat itu menerima idenya untuk membuat parit, di suatu waktu Rasul berkata, Salman huwa min ahli baiti. Salman adalah ahlul baitku. Yang padahal Salman itu bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan cucu sang Nabi. Salman bukan dari Bani Hashim, bukan dari Bani Muttalib. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Paris itu Al-Farisi maksudnya Persia, bukan Paris Prancis. Ya. Salman Al-Farisi maksudnya dari Parsi, bukan Al-Farisi Prancis, bukan. Dengan kalimat Rasul yang menyatakan Salman huwa min ahli baiti, Salman dia adalah bagian daripada ahlul baitku, dia adalah keluargaku. Kalimat itu menunjukkan bahwa siapapun selain keluarga Rasul bisa saja menjadi ahlul baitnya Nabi. Yang padahal secara terbatas istilah ahlul bait itu hanya mencakup istri-istrinya Rasul, karena istrinya lebih daripada satu. Istri-istrinya Rasul, kemudian putri dan putranya Rasul, kemudian juga menantunya Rasul, kemudian cucunya Rasul. Lebih spesifik lagi di dalam hadis tentang ahlul kisah, yang pada saat itu mereka dipanggil oleh Rasul kemudian dibungkus dengan burdah, semuanya dipeluk oleh Rasul, adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan Sayyidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Itu lebih spesifik lagi, artinya ahlul bait kalangan terbatas. Tapi di sisi lain, sahabat Salman yang bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan menantu Nabi, bukan cucu Nabi, bahkan bukan sepupu Nabi, juga tetap disebut sebagai ahlul bait. Dalam suatu riwayat
ada juga sepupunya Rasul yang bernama Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendatangi rumahnya Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang mana Sahabat Zaid bin Thabit ini adalah orang alim, fuqaha dari kalangan sahabat, ulama dari kalangan sahabat. Sedangkan Sahabat Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi, didikan langsung Nabi juga, sahabat Nabi juga, anak pamannya Nabi, keluarga Nabi. Ketika mendatangi rumah sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Abdullah bin Abbas melihat sahabat Zaid bin Thabit akan pergi keluar kota. Dalam suatu riwayat beliau sedang menunggang keledainya tapi mau turun, sehingga kemudian dipeganglah keledai atau tunggangan sahabat Zaid bin Thabit sebagai bentuk tanda hormatnya sahabat Abdullah bin Abbas kepada sahabat Zaid bin Thabit. Ketika dipegang ya dengan penuh hormat, artinya khidmat, berkhidmat kepada ulama, yang mana sahabat Zaid bin Thabit itu bukan keluarga Nabi, tapi ulama dari kalangan sahabat. Ya ulama, ya fuqaha dari kalangan sahabat. Kalau fuqaha itu lebih daripada ulama, karena untuk menjadi seorang yang fuqaha atau faqih itu perlu menjadi alim. Orang alim jamaknya ulamaun. Jadi kalau ulama itu orang banyak yang semuanya alim. Tapi kalau satu orang al-alimu, orang yang banyak ilmunya. Kalau al-allamah, orang yang sangat banyak ilmunya, luas ilmunya. Ada bahrul fahamah, yang menyegara pemahamannya. Bahrul fahamah, yang menyegara seperti laut ya. Pemahamannya bukan berarti ke laut ya, tapi seperti samudra pemahamannya, bukan seperti samudra kesombongannya, bukan seperti lautan kebodohannya yang begitu luas bodohnya. Bukan karena itu, tapi bahrul fahamah. Jadi itu al-allamah, jadi lebih daripada al-alim. Makanya seringkali saking hormatnya kita kepada ulama yang benar-benar alim, kita di dalam kitab sering dicantumkan istilah al-alim, al-allamah atau al-alimul allamah, yang alim dan sangat alim. Wa bahrul fahamah, dan yang seperti samudra pemahamannya. Itu kalau memang orangnya faqih, orangnya alim. Nah, orang seperti ini masuk kategori orang yang faqih, orang yang benar-benar paham atas kealimannya, atas keluasan ilmunya. Karena ada orang yang luas ilmunya atau banyak ilmu tapi belum tentu sampai mencapai derajat faqih ya. Kalau faqih ini itu sudah menjadi seorang mufti, bahkan bisa menjadi mujtahid. Karena mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid tarjih di bawahnya, ada lagi di bawahnya mujtahid fatwa, ada lagi di bawahnya mujtahid kesiangan, dan kelima mujtahid jadi-jadian. Nah ya, kalau mujtahid jadi-jadian ini gak pakai ilmu kemudian nyocot ngomong begini, ngaji kepada satu habib yang maksiat, ahli maksiat dan bodoh, itu lebih unggul, lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, yang berfatwa seperti ini mujtahid jadi-jadian, bukan kesiangan lagi, ini mujtahid jadi-jadian, begitu ya. Maka mujtahid jadi-jadian ini mungkin satu alumni dengan hewan jadi-jadian yang biasa ngepet tuh depan ya, apa tuh?
Nah, itu hampir sama. Karena tujuannya mujtahid jadi-jadian, dia berijtihad, berfatwa, tujuannya untuk meraih simpati umat, mendapatkan privilege dari umat supaya dia gampang dapat uang. Ya kan? Saya ini walaupun bodoh, contoh seperti itu. Kalian ngaji ke saya itu lebih baik dibandingkan kalian ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Secara tidak langsung kan sebetulnya gitu. Iya kan? Cuma pura-pura aja ngaji kepada satu habib. Sebetulnya mah itu ditujukan kepada dirinya karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Jadi bukan bahrul fahamah, tapi bahrul jahalah. Gitu. Ya. Sangat luas kebodohannya. Nah ini mukti jadi-jadian. Tujuannya hampir sama dengan hewan yang jadi-jadian yang biasa ngepet itu. Nah, tujuannya sama. Tujuannya mengambil uang, ya, mengambil uang, mengumpulkan uang dari orang lain. Sama sebetulnya. Orang yang kalau rumahnya digosok-gosok oleh bokongnya babi ngepet, itu kan gak sadar. Uangnya terambil tahu-tahu kalau sudah sadar. Betul ya? Kalau sudah menyadari baru paham, baru sadar. Tapi selama belum menyadari uangnya hilang, dia belum sadar dan santai saja. Betul tidak? Maka orang yang menjadi korban mufti jadi-jadian, mujtahid jadi-jadian, juga banyak yang tidak sadar. Hartanya disedot sampai habis dengan dalih barokah, dengan obrolan syafaah, bahkan memerak keringat umat demi hidup yang nikmat, yang saat itu umat kadang tidak sadar karena masih terkontaminasi dengan sihir-sihir ucapan-ucapan doktrin dan dogmanya. Akhirnya ada orang yang sampai lumpuh, ya, diperalat, istrinya pun diambil, kemudian perhiasan istrinya diambil, seistri-istrinya diambil, ada. Ini oleh yang seperti ini. Ya. Jadi mufti jadi-jadian, berfatwa nantinya serampangan. Nah, kategori orang seperti ini kata Rasulullah itu kategorinya adalah ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? As-safihu yatakallamuna fi amril ammati. As-safih itu orang yang bodoh sebetulnya dan akhlaknya buruk, yang banyak berfatwa di tengah-tengah umat, banyak berbicara tentang keumatan, banyak berfatwa di depan masyarakat. Itu hati-hati. Kapan munculnya yang seperti itu? Di masa-masa tahun penuh tipu daya. Ya'ti 'alan nasi sinuna khadda'atun, kata Rasul. Akan datang suatu masa tahun-tahun penuh tipu daya, yang yusaddaqu fihal kadhibu, orang yang pendusta dianggap jujur, wa yukadzabu fiha as-shadiqu, dan orang yang jujur kebalik malah dianggap bohong. Wali Songo yang beneran keturunan Rasul, otentik, secara manuskripnya nyambung, terkonfirmasi di negeri-negeri muasal. Ya, kalau ada wali Nusantara yang ayahnya di Malaka atau di Campak, terkonfirmasi kuburannya ada di sana, terkonfirmasi catatan keluarganya ada di sana. Nah, yang di Malaka, adiknya dari mana? Ada yang dari Irak, ada yang dari Maghrib, Maulana Maghribi, Maroko. Makanya yang namanya Maulana Maghribi itu kan banyak, nggak cuma satu. Kuburannya di mana? Di Banten ada, di Jawa Timur ada, di Demak ada. Ternyata beda-beda orang. Maka bagaimana bisa mengetahui Maulana Maghribi ini beda orang atau yang hidup di masa kapan, keluarganya siapa? Maka harus dilihat dari manuskripnya. Terkonfirmasi di dalam manuskrip-manuskrip kuno tersebut. Ini menikah dengan siapa, punya menantu siapa, punya anak siapa, orang tuanya siapa.
itu terkonfirmasi. Maka nanti lihat di mana orang tuanya atau sebelumnya beliau itu di mana, contoh di Malaka atau di Campak, maka ditelusuri ke sana, di sana ada makam orang tuanya dan ada juga keturunannya. Berarti satu keturunan dengan yang ada di Nusantara, satu leluhur. Terus dari situ ditelusuri kemana, ke Uzbekistan atau ke Irak, ada yang ke Maroko. Oh ternyata dulu Sarib bin Maghribi. Jadi ternyata pernah di Maghrib, pernah tinggal di Maghrib. Konfirmasi ke sana, ternyata di Natib, di tim atau dewan pencatat atau para peneliti manuskrip dan nasabah yang ada di Maroko, ternyata terkonfirmasi. Nama ini ke atasnya ada, ini ke bawah ada beberapa generasi. Tuh terkonfirmasi. Jadi seperti itu. Ketika masih ada keraguan, ya, karena ada yang membuat ragu, ada yang menghembuskan keraguan-keraguan itu. Akhirnya, kenapa kok ada yang menghembuskan keraguan? Karena di masa Nusantara ini dijajah oleh para penjajah. Para penjajah itu kewalahan menghadapi gerilyawan dari kalangan keturunan para wali Nusantara kurun awal itu. Mereka bingung, akhirnya bagaimana? Maka kalau ingin menguasai suatu bangsa, hilangkanlah ingatan sejarah dari anak-anak keturunannya. Nah, begitu kan? Tentang kebesaran leluhurnya, tentang perjuangan leluhurnya. Akhirnya dibelokkan sejarah. Contoh Wali Songo dibelokkan oleh Vandenberg. Kemana? Ke Yaman, dicantolin nasabnya itu ke Yaman. Sebagaimana terkonfirmasi di dalam kitab Syamsul Zahirah jilid kedua. Yang Syamsul Zahirah ini adalah kitab rujukan utama Rabithah Alawiyah. Kitab rujukan utama Rabithah Alawiyah, yang mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah punya ya. Dulu saya bahkan bagi-bagikan. Saya pernah membagikan sekitar mungkin ada 50 set kayaknya mah. Tapi tanpaan, kalau pakaian setan 50 set karena 2 jilid gitu kan. Jadi 50 set aja tanpaan gitu. Kalau pakaian 50 setan menurut. Jadi sudah ada mungkin Abah Fauzan juga sudah punya ya beberapa. Itu di jilid kedua di Syamsul Zahirah. Syamsul Zahirah ini adalah kitab rujukan utamanya Rabithah Alawiyah. Itu di penjelasan tentang bab Alu Abdul Malik. Bahkan juga ini saya pernah menyampaikan itu dari kitab Syamsul Zahirah, ya. Karena husnuzonnya selama ini kita kepada ya beberapa tokoh yang kemudian saya manut dengan kitab tersebut. Isinya tentang keluarga dari Abdul Malik, Ali Abdul Malik, Alu Abdul Malik. Kemudian ke bawahnya itu ada Alu Azmat Khan, gitu kan? Ada bagan tentang nasab leluhurnya para wali Nusantara, termasuk Wali Songo. Itu di dalam kitab tersebut pernah saya sampaikan. Disambungkannya kepada Ubaidillah bin Ahmad, yang ternyata di situ juga terdapat tulisannya di dalam kitab Syamsul Zahirah, yang referensi kalimat tersebut adalah dari Vandenberg. Itu di halaman 500 sekian, 570-an kurang lebih, dari Vandenberg. Kemudian ada lagi yang Basyaiban, itu juga pencantolannya dari Vandenberg. Itu rumah ada nggak Syamsul Zahirah? Nggak ada. Kalau ada yang Syamsul Zahirah saya tunjukkan sekarang. Ada yang pegang kitab Syamsul Zahirah. Di jilid kedua, pokoknya di juz kedua ada Vandenberg. Siapa Vandenberg itu? Vandenberg adalah orientalis Belanda. Ternyata siapa yang mencantumkan atau mencantolkan wali-wali Nusantara ke Ubaidillah, yang di situ referensinya dari orientalis Belanda, Vandenberg.
Dia seorang misionaris, ya, membawa agama di luar Islam juga. Ternyata bukan pengarang asalnya Syamsul Zahirah. Jadi menurut Ali bin As-Segaf bahwa Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyhur ini hanya mencatat sampai Abdul Malik. Nanti ada videonya, penjelasan dia. Jadi ke bawahnya, dari Abdul Malik ke bawah dicantolin ke Wali Songo itu oleh siapa? Oleh pentahqiq kitab tersebut, namanya Muhammad Dia Shihab. Jadi Muhammad Dia Shihab mengambil referensi dari Van den Berg. Boleh agak keren dikit belakangnya, Van den Berg. Boleh agak keren dikit. Jadi bukan dari seorang yang nasabah ahli nasab yang mencantolkan itu. Nah kemudian ini dijadikan racun lah seolah-olah, gitu kan? Karena itu sebetulnya kitab referensi induknya di Rabithah Alawiyah juga, salah satunya itu. Yang kemudian diklaimlah Wali Songo itu sebagai keturunan Ubaidillah, yang padahal merujuk kepada tulisannya Van den Berg. Nah, dan ramai yang mengatakan setelah mencantolkan Wali Songo kepada Ubaidillah mengikuti tulisan Van den Berg, mereka juga ramai mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Aneh kan? Satu sisi Wali Songo dicuri namanya, dikaitkan kepada Ubaidillah. Di sisi lain Wali Songo dikatakan, dipropagandakan tidak punya keturunan. Katanya anaknya cuma wanita. Wali Songo yang sudah begitu banyaknya. Wali Songo itu bukan cuma 9, karena setiap generasi memang ada 9, tapi itu dewan wali. Wali-wali itu banyak. Bahkan yang satu generasi ada Wali Songo, selain dewan wali ini juga ada wali-wali yang lainnya, para ulama yang lainnya. Itu juga dzurriyyah Rasul juga sama. Nah, jadi itu semua dicantolkan ke Ubaidillah. Ternyata ya, setelah ramai mereka mengatakan Wali Songo yang sedemikian banyaknya katanya tidak punya anak laki-laki, kalaupun punya anak itu adalah perempuan, dari perempuan semuanya. Kan aneh, seluruh wali-wali Nusantara yang sedemikian banyaknya tidak punya anak laki-laki kabeh. Emangnya kamu istrinya satu, Wali Songo istrinya banyak, anak laki-lakinya juga banyak dong. Gitu, tinggal nyong melu. Supaya juga banyak pendakwah berikutnya. Amin. Gentle. Emangnya ini kamu takut ya? Oh, saya selain ada istri, ini streaming juga, biar yang mengamininya banyak. Qabul katanya ini doa, ya. Doanya ini masya Allah ini lebih dari 40 orang nih. Yang laki-laki diam. Sekarang saya tanya yang perempuan, amin nggak kira-kira? Sehingga amin apa enggak? Amin cuma pelan-pelan gitu, ditutup kerudung, amin. Nah ini sejarah, intinya. Nah ketika banyaknya tuduhan-tuduhan para wali Nusantara itu tidak punya anak-anak laki-laki, itu buat punya keturunan laki-laki, maka muncullah para pemegang manuskrip itu yang selama ini contoh tulisan tangan dari putra laki-lakinya Sunan Giri. Ya. Putra laki-lakinya Sunan Giri punya tulisan tangan. Ya. Yang di situ juga mencatat nasab dari Wali Songo, di antaranya ayahnya. Yang terus ke atasnya kemana? Ditelusuri juga di negeri asalnya, ternyata terkonfirmasi. Bahkan baru 1 pekan yang lalu Wapres Abah Yai Ma'ruf Amin ke Uzbekistan, ada urusan diplomatik.
Di sana ketemu dengan nasabah. Nasabah itu para ahli nasab. Di sana disampaikan oleh para nasabah tersebut kepada Wapres bahwa Wapres ini kan dikenal sebagai keturunan dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah putranya dari Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian juga ada nama-nama Wali Songo juga kan. Ternyata di sana itu ada nama-namanya, nama leluhurnya, bahkan ada saudara-saudaranya yang kemudian punya anak keturunan. Jadi ke Wapres bilang para nasabah di sana bahwa leluhur Anda ada di sini, wahai Pak Kiai, wahai Syekh Ma'ruf Amin. Leluhur Anda itu berasal dari sini dan kerabat Anda banyak bertebaran di negeri kami. Akhirnya pada saat pulang, kebetulan adiknya itu Kiai Haji Lutfi yang di Karesek itu wafat. Adiknya Wapres itu kan beberapa hari yang lalu wafat. Akhirnya beliau takziah ke Karesek dan beliau ceritakan pengalaman waktu di Uzbekistan kepada para ulama di Banten, bahwa para nasabah di Uzbekistan menyatakan leluhur saya itu ternyata bahwa buyut sayamu itu dari sana, dari wilayah Samarkand. Samarkandi itu wilayahnya adalah Uzbekistan, Iran, Irak, kemudian Palestina. Kekuasaannya, rajanya, emang kerajaannya ada di Uzbekistan dan Irak. Seperti Kesultanan Turki Utsmani, memang pusatnya di Turki, ya. Tapi kekuasaannya, wilayahnya ada di Spanyol, juga ada di negara-negara yang lainnya. Sama seperti itu. Kemudian juga Kesultanan Bani Israel, pusatnya di Mesir, tapi wilayahnya termasuk menguasai Palestina juga saat itu. Maka ternyata dikonfirmasi di sana, manuskrip-manuskripnya ada. Barokah cangkem elek, barokah cangkem elek. Makanya sebetulnya dalam kehidupan itu semuanya juga ujian, betul kan? Semuanya ujian. Tapi di balik ujian itu, di balik kesusahan, kesulitan, di balik kesedihan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kita harus iman kepada kalamnya Allah. Ini Allah yang berfirman, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Wallahu wa rasuluhu a'lam wa ma'na. Sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Di dalam sebuah ujian yang menyakitkan itu pasti ada sebuah reward, ada sebuah hikmah rahasia yang menyenangkan juga. Maka ketika kita para keturunan Wali Songo, mungkin panjenengan juga di sini yang hadir banyak ini keturunan Wali Songo, atau setidaknya kalau tidak Wali Songo juga ada tambahan sedikit Wali Songong, ya nggak apa-apa. Kan mungkin jenengan ada yang tahu, ataupun juga ada yang belum tahu, gitu kan? Karena tidak menelusuri. Atau umumnya dulu nih, saya sendiri begitu dulu. Ketika saya belum remaja, ya, belum dewasa, belum mondok, itu belum dikasih tahu. Nasab keluarga saya belum dikasih tahu. Jadi ada sebuah adat ternyata, di mana nasab keluarga itu hanya boleh diberikan kepada orang yang sudah pantas dan siap untuk menjaga nama baiknya. Orangnya menjaga sholat, akhlaknya harus baik, harus ngaji. Kalau orangnya sudah ngaji, bisa ngaji, akhlaknya baik, betul, bisa diberitahu biasanya nasabnya. Bagi yang tidak, ini mohon maaf, bukan berarti saya mengkategorikan diri saya ini soleh, baik di antara saudara-saudari saya, bukan. Putra-putra uak saya saja itu belum pada tahu secara pancor sampai tembus ke Rasulullahnya. Uak saya yang ngasih ke saya, anak-anaknya saja tidak tahu. Hanya tahunya paling juga sampai 17 generasi. Atau paling tahunya hanya sampai 7 generasi. Ini sepupu saya. Uak saya yang ngasih tahu ke saya, anak-anaknya saja belum tahu. Sampai tembus
ya, nyambung ke Rasulullahnya, tidak dikasih tahu. Kalau saya dikasih tahu. Ada muridnya juga, murid kuat yang dikasih tahu ada. Anak-anaknya saja. Mungkin baru sekarang, mungkin baru dikasih tahu. Dulu ketika mereka masih kecil-kecil, masih remaja-remaja, itu nggak dikasih tahu. Bahkan bisa jadi mungkin sebagian sepupu saya baru tahunya justru dari saya sekarang. Jadi itu sebuah adat kebiasaan di Nusantara atau bahkan sejak zaman dulu, dan terbukti di tulisan tangan para wali tersebut ada pernyataan silsilah nasab ini jangan diberitahukan kepada orang-orang yang belum cocok, belum pas, belum pantas untuk menerimanya, walaupun itu anak keturunan. Sehingga pantas banyak yang sebetulnya secara nasab itu nyambung, tapi mereka masih kebingungan, harus mencari. Kadang tahunya di catatan keluarga cuma 7 generasi leluhur ke atas. Nah selanjutnya kemana mereka cari tahu? Ternyata ada yang satu terah, oh dari sini ini yang pegang gitu kan, akhirnya dilengkapi. Ada juga kejadian di mana sanad silsilah, ya, syajarah itu seperti pohon dibikinnya. Ada yang sampai dikubur, ada yang sampai dikubur dan bilang kakeknya, sudah kalian jadi orang, jadi diri kalian sendiri saja. Seperti itu ada, ini nyata. Ya. Ada yang bilang juga ke saya, seperti itu kakeknya dulu mengubur silsilah keluarganya dan bilang kepada keluarganya, kalian jadi diri kalian saja, gak usah mikirin dari mana kalian berasal, nanti kalian jadi sombong katanya. Itu banyak kejadian seperti itu. Makanya ini jenengan-jenengan yang saat ini hadir duduk, bisa jadi jenengan ini sebetulnya dzurriyyah Rasul, tapi yang mastur. Mastur itu tertutup, kan ada yang masyhur, yang dikenal, terkenal, ya zahir, terbuka gitu, kesayyidannya, dzurriyyah Rasulnya. Ada yang mastur. Nah ini yang mastur nih lebih banyak dibandingkan yang masyhur, dan saking masturnya hidungnya pun ikut mastur, ngelelep dikit. Ya. Nasab itu di darah, bukan di wajah, atau di jubah, atau pula di imamah. Betul? Ini besok gambarnya langsung di status nih, langsung nih trending topik besok. Nasab itu di darah, bukan di wajah, bukan pula di jubah atau di imamah. Iya, itu asik begitu. Nah, ayat barokah na cek Sunda mah ada hikmahnya, ada berkahnya. Munculnya cangkem-cangkem elek sing biasa akeh nyocot, ya, akeh cangkem elek. Karena fitnah itu semakin masif, terlebih di masa-masa politik menjelang pilpres. Itu tanda ya, tanda sebetulnya munculnya cangkem-cangkem elek itu menunjukkan bahwa hilal pilpres sudah dekat. Betul tidak? Kan tiap menjelang hilal pilpres, menjelang ru'yatul hilal pilpres, itu biasanya cangkem elek itu muncul. Betul tidak? Dan semakin dekat itu semakin ramai. Kompor meleduk itu banyak. Gini lagi. Nah, ini lihat aja sekarang. Mulai terus nasab dipakai buat jualan, akhirnya menjadi sebuah brand dagangan. Nasab jadi brand dagangan calon presiden. Nah ya kan, sudah kelihatan kan? Sudah kelihatan kan? Oh, sekarang di mana-mana udah banyak, di Pasuruan juga. Jangan lupa kalian wajib fardhu ain milih Pak Anies, contoh seperti itu banyak kan sekarang, jauh-jauh waktu. Iya. Itu yang nyocok, akhirnya nyocok kan begitu tuh banyak. Yang cuma jualan nasab, akhirnya dipakai brand untuk jualan calon presiden. Ini sudah curi setar, belum apa-apa juga. Tuh, ya. Dan itu nyata ternyata. Oh, akhirnya kita yang punya akal sehat, akal waras sadar, ternyata
Ngerti nyatu nggak? Orang Sunda nyatu tuh batuk ya. Ternyatu ini ada urusannya dengan urusan politik. Ini hilal pilpres ini sebentar lagi ada isbat hilal pilpres. Ya, sidang isbat nih. Itu nyata dalam kehidupan seperti ini. Nah, munculnya yang seperti ini, fitnah yang masif kepada keturunan Wali Songo. Karena apa? Ternyata yang menjadi muassis, orang yang membentuk para ulama, para kiai, tokoh-tokoh yang membentuk Nahdlatul Ulama, ya, dan juga Muhammadiyah, itu adalah dzurriyyah Wali Songo, yang Wali Songo adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakholil Bangkalan Madura, ya, yang memberikan instruksi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui Mbah As'ad Syamsul Arifin. Jadi ini yang ceritanya langsung Mbah As'adnya, ada rekaman videonya. Beliau cerita langsung, beliau sebagai pelaku sejarah, di mana Hadratus Syekh Bakholil Bangkalan itu mengalungkan tasbih dan menitipkan tongkatnya agar diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sepanjang jalan beliau jaga wudhu terus dari Bangkalan sampai ke Tebu Ireng, dan gak berani melepaskan tasbih. Puasa, kemudian wudhu tetap terjaga, gak berani melepaskan tasbihnya gitu, biar nanti langsung Mbah Hasyim Asy'ari yang menerimanya langsung, kata Mbah As'ad Syamsul Arifin. Tapi sekarang ada tuh orator-orator, bahkan provokator, ya, yang berani di panggung. Ini NU yang menginisiasinya, ini ada beberapa habaib. Waduh, ini tangi cung, tangi turu bae senama. Tangi raup sih, ya, rai ini kusem, ake endir, ake dadir, raup sih, dan sadar, ya, menawi durung eling, masih turu melindur. Ini tokoh yang melakukan perjalanan sejarah ini, yang menceritakannya itu ada kok, ya. Jadi kemudian juga ada sekarang muncul bahwasannya merah putih itu inisiatif dari kakeknya Salim Segaf Al-Jufri, Dewan Syuro PKS. Dan itu di portal resminya PKS waktu di Bandung waktu itu resmi. Dan akhirnya sekarang banyak sekali pembelokan sejarah. Sampai-sampai ini ada sebuah film, bukan film, kejadian nyata dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang suka merampok kuburan dan mencuri kain kafannya untuk dijual kembali. Nah, di saat ini ada lagi kejadian yang serupa dengan cerita di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada perampok kuburan yang ngambil kain kafan. Sekarang ada banyak perampok kuburan yang ngambil namanya, dibelokkan. Banyak sekali. Yang tokoh-tokoh Nusantara diganti, dibelokkan, ya. Itu banyak. Dan akhirnya sekarang keturunan-keturunannya muncul. Ya, wasilah ya. Keturunannya akhirnya sekarang muncul. Seperti contoh Panembahan Girilaya II. Itu merupakan Raja Cirebon yang menikah dengan putri Amangkurat I Mataram, yang ternyata wafat di sana di Mataram, dikuburkan di Giriloyo, Jogja, Kartosuro. Nah, itu sekarang juga jadi berubah. Padahal itu adalah Sultan Cirebon, Raja Cirebon, Panembahan Girilaya II. Panembahan Girilaya II yang merupakan keturunan Syekh Syarif Hidayatullah.
Saya ada ininya, silsilatnya. Biar saya bacakan dulu. Jadi Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya yang kedua bertahta tahun 1649 sampai 1666 bertahtanya. Beliau merupakan menantu dari Panembahan Amangkurat I, Sultan Amangkurat I atau Raja Mataram yang keempat. Panembahan Ratu II atau Pangeran Girilaya ini putra dari Pangeran Sedang Gayem. Pangeran Sedang Gayem putra dari Panembahan Ratu yang bertahta tahun 1570 Masehi sampai 1649 Masehi, yang merupakan Panembahan Ratu ini merupakan menantu dari Joko Tingkir, Sultan Pajang, dan berkuasa sezaman dengan Raja Mataram 1 sampai 4, dan merupakan kakak perempuan beliau itu, yakni Ratu Ayu Saklu, adalah ibu mertua dari Sultan Agung Raja Mataram yang ketiga. Jadi yang Panembahan Ratu ini semasa dengan Dipati Ukur yang dilantik tahun 1627 dan wafat tahun 1632 Masehi. Panembahan Ratu putra dari Pangeran Suwarga Dipati Charbon atau Pangeran Sedang Kemuning. Pangeran Suwarga Dipati Charbon atau Sedang Kemuning putra dari Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean. Pangeran Muhammad Arifin atau Pasarean putra dari Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Makhdum Hidayatullah Makhdum Gunung Jati kedua. Nah, jelas ya? Jadi Pangeran Girilaya itu merupakan berarti bisa bau gitulah istilahnya. Pokoknya masih keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah, pancer laki-laki, belum jauh. Keturunan yang keempat, baru keturunan yang keempat, anak, cucu, kemudian cicit, bau. Berarti bau kan gitu, bukan bau. Lu bahasa Jawa sama, anak, cucu, cicit, canggah. Nah, itu yang bahasa Jawanya. Berarti masih canggah. Nah, sekarang saya mendapatkan informasi bahkan dari juru kuncinya ini kok jadi berubah katanya sekarang. Jadi berubah sekarang. Ya. Menjadi Habib gitu. Menjadi Habib Yaman. Maka saya juga sedang koordinasi dengan keluarga kami di Kesultanan Cirebon, dari 3 kesultanan itu, juga dengan LMA. Dulu saya ingat ya, ini wallahi demi Allah, saya bersumpah, saya bukan berdusta, bahwa saya pernah kalau sebut amanah terlalu besar ya, tapi saya pernah mendapatkan dawuh dari Sultan Arif, Al-Maghfurlah, dulu sebelum wafat. Sayyid, kata Sultan Arif, kami itu sudah sekitar 400 tahun belum menghaulkan Panembahan Girilaya yang makbarohnya di mana? Bukan Kartosuroh, di sana, Imogiri ya, di Jogja, di Giriloyo ya. Saya punya keinginan kita dari Kesultanan ziarah ke sana, menghaulkan beliau, dan nanti Sayyid yang mimpin ziarah, yang mimpin haulnya. Ini saya tidak biasa dengan sumpah, tapi tadi saya sudah bersumpah dan itu nyata. Itu ucapan dari Sultan Arif ya, Cirebon, ketika saya mendapatkan dawuh langsung di Kesultanan Cirebon. Akhirnya
beberapa hari yang lalu karena empati saya, karena masih ada hubungan juga ya dengan Kesultanan Cirebon, dengan para wali di Cirebon, tidak bisa diam tentunya. Kita anak turunannya, kerabatnya, zuriyahnya, ya harus bahu-membahu untuk menjaga leluhur kita. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan laksanakan ziarah akbar. Kita akan haulkan beliau. Ya. Mungkin ada sisi di mana adanya beberapa hal yang ketidakharmonisan mungkin di Kesultanan. Saya sih berharap tidak menjadi penghalang keluarga kerabat Kesultanan Cirebon untuk tetap merawat makbarah leluhurnya. Jangan karena ada satu hal tentang masalah politik lah apa, akhirnya justru malah terbengkalai leluhurnya. Saya sudah pernah ke sana dengan Mas Aris Condro, saya sudah pernah ziarah ke sana, dibawa ke sana. Dan memang seperti itu kabarnya, jadi diba'alawikan. Nah, mudah-mudahan sejarah bisa tetap dikembalikan lagi, diluruskan, karena anak turunannya tentu tidak akan rela jika leluhurnya ini diklaim, dibelokkan nasabnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang menisbahkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, maka kufur hukumnya. Kufur bukan dosa kecil, dosa sangat besar. Sehingga ketika tahu kebenaran sejarahnya, seperti halnya keturunan Wali Songo yang selama ini memang ada beberapa manuskrip ya, yang mencatat tentang silsilah Wali Songo. Akan tetapi selama ini mengikuti yang Syamsul Zahirah, pada saat munculnya fitnah anak keturunan Wali Songo tidak ada, maka para pemegang manuskrip yang tadinya tidak boleh dibuka untuk umum, bahkan kepada keluarga pun kalau belum pantas tidak boleh diberitahu. Ada juga yang adatnya hanya boleh dibuka setahun sekali. Kalau mulut itu pun hanya boleh pakai lampu ceplik di malam hari setelah proses puasa dulu, dan kemudian proses baca kitab Al-Barzanji, kitab maulidnya Barzanji. Ketika sudah selesai baru tengah malam dibuka. Ya, setelah membasuh piring-piring peninggalan para wali, begitu kan? Basuh piring-piringnya, kemudian juga diisi makanan, dibacakan maulid dulu sampai selesai, kemudian nanti dibagikan kepada yang hadir. Nah, di tengah malam itu baru dibuka silsilah itu, hanya setahun sekali dibuka manuskrip, karena kalau sering-sering pastinya lapuk, rusak nantinya. Jadi disimpan dengan rapi, dibukanya setahun sekali, itu pun nggak boleh pakai lampu yang terang begini, harus pakai lampu ceplik. Tapi wasilah cangkem elek sekarang muncul, yang di Madura, yang di sini di Bogor keturunan Sunan Muria kalau nggak salah ya, itu juga muncul menunjukkan manuskripnya. Kemudian yang di Jawa Timur, yang di Banten, yang di Cirebon, wah sekarang muncul. Dari Kaprabonan, dari Cirebon, itu muncul sekarang manuskrip tua. Dari Mertasinga, kemudian juga dari Tasik, muncul semua para pemegang manuskrip. Siapa mereka? Keturunan wali-wali Nusantara yang tidak rela leluhurnya dianggap mitos. Bukan hanya dulu Wahabi yang menganggap Wali Songo itu mitos, sekarang juga akan dibegitukan, tapi setidaknya berawal dari keturunannya dulu. Mereka katakan tidak ada, tapi sosok Wali Songonya dianggap masih ada secara historis. Tapi nanti bisa jadi suatu saat Wali Songo akan dihilangkan dari catatan sejarah oleh mereka. Maka kita yang jenengan bisa jadi saat ini yang hadir itu adalah keturunan Wali Songo. Waktunya bangkit melawan perbudakan. Waktunya bangkit untuk melawan pembodohan. Waktunya bangkit untuk melawan pengkaburan sejarah. Luruskan kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Setuju tidak? Siap jaga marwah leluhur kita? Jenengan tulung pelajari sanad silsilah leluhure panjenengan. Karena ini perintah Rasul. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu
min angsabikum ma tasiluna arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab kalian yang untuk menyambung tali silaturahim di antara kalian. Tujuannya itu. Karena kalau tahu nanti nasabnya gimana ketemu. Ini kejadian nyata dulu sering kali kan anak-anak muda di berbagai kampung itu kadang perang antar desa, ya kan? Karena hanya apa? Hanya karena main bola, main bal, kalah perang, ya, saling serang begitu. Ataupun ada yang pacarnya gak mau nikah sama ini, nikahnya dengan yang lain. Wah, ini kampung ini terang ke sana, katanya diambil, direbut pacarnya. Nah biasanya dulu tokoh-tokoh sepuhnya lah yang mendamaikan. Ketika mendamaikan ketemu tokoh sepuh dengan tokoh sepuh, Kang gitu kan, atau Pak Le gitu, ketemu ada apa di balai desa kan dikumpulkan, atau di kecamatan, di desa biasanya. Ada apa ini? Katanya bocah pada ribut, pada berantem. Kita siapa sih? Mana ini? Ini mamang kamu, katanya gitu. Le, itu, Cung. Ini tuh kakangnya Sira iku gitu. Dulu begitu. Maka ada tokoh-tokoh yang dengan pengetahuan sanad silsilah keluarga dan leluhurnya bisa mendamaikan antar warga yang berbeda kampung. Maka tujuannya itu kata Rasulullah, bukan berarti mempelajari nasab. Tujuannya ini eke gitu lah, mengalir darah Rasul di tubuhku. Berani tes DNA gak? Nggak mau. Kan gitu kan? Kan gitu. Di Yordania, kerajaan Yordania, tes DNA itu wajib bagi setiap orang yang ingin mendapatkan syahadah nasab dari Naqabah Ashraf kerajaan Yordania. Wajib di Yordania bahkan. Di Yaman juga ada yang menggunakan hal itu, menggunakan tes DNA. Dan ada beberapa orang yang mengaku keturunan Rasul di Yaman nih, di Yaman. Ya, boleh nanti kalau perlu videonya ke Abah Fauzan. Itu langsung orang Yaman yang berbicara, ya, membuka hasil tes DNA beberapa orang yang mengaku keturunan Rasul di Yaman yang ternyata terkonfirmasi bukan darah Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau ingin penjenengan silakan ke Abah Fauzan, karena itu video langsung dari nasabah di Yaman sendiri, di Yordan, ya silakan. Jadi kenapa ada sekarang di Indonesia yang gembor-gembornya keturunan Rasul tapi diajak tes DNA nggak mau, padahal ada yang mau bayarin, ya bayarnya itu sekitar 6 juta sampai 7 juta kalau DNA, bukan DNA autosomal, DNA. Jadi sebetulnya gampang saja. Tinggal datanya yang valid dibawa dan lakukan tes DNA. Akan terlihat benar gak terkonfirmasi tidak. Karena kalau catatan manusia masih banyak jadi perdebatan, betul tidak? Catatan manusia itu bisa jadi perdebatan. Tapi catatan hayatnya Gusti Allah yang ada pada tubuh manusia, kromosom Y itu tidak akan pernah bisa dipalsukan. Benar, gampang, simpel. Nah ini cerita. Jadi supaya menggugah panjenengan, tadi kata Rasul, ta'allamu min angsabikum ma tasiluna arhamakum. Jadi mulai saiki engkau bakal pulang kampung luruh keluarganya, ya. Coba dicari keluarganya, atau setidaknya sekarang silaturahim via telepon dulu. Cari tahu nasab orang tua panjenengan, ya nggak mungkin kan panjenengan keluar dari Batu, nggak mungkin kan? Itu punya leluhur pasti, walaupun leluhurnya itu ternyata ke Brawijaya nggak apa-apa, ya. Majapahit bangga, betul nggak? Kalau Kenarok ya berapa apa? Itu, ya. Yang ke Pajajaran, ke Prabu Siliwangi harus bangga, karena berarti panjenengan itu bukan anak turunan curut, betul tidak? Bukan anak turunan, mohon maaf, mereka kan bilang sampai anjing babi segala, bukan, ya kan? Bahkan mereka ada yang bilang kami ini majikan kalian, seolah-olah kita budak
belian hamba sahaya. Bukan, nih panjenengan tuh ya anak turunan raja. Iya. Yang penting saja Raja Ngibul. Panjenengan tuh ada yang mungkin anak turunannya tadi Raja Brawijaya, Prabu Brawijaya. Ada yang anak keturunannya Prabu Siliwangi, begitu. Ada yang anak turunannya Prabu Mundingwangi ataupun Mundingsari. Itu nama orang ya, bukan nama hewan. Mundingwangi itu maksudnya nama orang, nama dulu seorang raja di Galuh Pakuan, putra dari Prabu Siliwangi juga, putra dari Pajajaran, yang kemudian menjadi penerus kerajaan di mana di Galuh Pakuan di Bogor, yang tapi mendapatkan wangsit bukan pangsit, mendapatkan wangsit supaya bertapa. Senangnya itu menjadi karsian, maka beliau menyerahkan kerajaannya kepada adiknya yang bernama Munding Sari. Kalau tadi Mundingwangi punya adik Munding Sari, ini satu ayah satu ibu. Satu ayah dan beda ibu dengan Prabu Cakrabuana, dengan Nyimas Rara Santang atau Syarif Amudaim, dengan satu lagi yang ada di Bogor ya, Pangeran Walang Sungsang, kemudian juga tadi Pangeran Cakrabuana, kemudian Nyimas Rara Santang, kemudian Prabu Kian Santang. Kalau Walang Sungsang ya Pangeran Cakrabuana. Itu satu ayah beda ibu. Nah, berarti masih pamannya Syekh Syarif Hidayatullah. Karena Syekh Syarif Hidayatullah itu ibunya adalah Syarifah Mudaim alias Nyimas Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Mundingwangi ini akhirnya menyerahkan kerajaannya kepada adiknya. Beliau pergi kemana? Katanya dalam wangsitnya, carilah cahaya yang kau lihat menjulang, 3 cahaya menjulang ke langit. Beliau cari, tadinya ke Gunung Karang. Di mana? Di Banten. Ke Gunung Karang di Banten gak ada melihat. Dari Gunung Karang terlihatnya di sebelah sana, di sebelah timur. Beliau kemudian menelusuri wilayah perairan, daratan, sampai ke Karawang. Di manuskrip itu ada cerita. Di Caryosipun Redi Munggul yang di Purbalingga itu ada manuskrip tua. Jadi beliau ke Karawang, kemudian sampai ke Jatisari. Jatisari itu perbatasan Karawang Subang. Beliau lanjutkan sampai ke Comal, daerah Mas Miftah. Comal apa Comel? Comal. Ya kan? Comal, Pemalang. Ternyata terlihat cahayanya itu kalau malam kan. Nah, di mana? Di arah selatan. Beliau ke arah selatan, sampailah ke gunung di daerah Purbalingga, wilayah Karesidenan Banyumas. Nah, beliau akhirnya bertapa di situ. Ketika bertapa, ada juga seorang dzurriyyah Rasul, keturunan Rasul, pancar laki-lakinya dari Maulana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Namanya Maulana Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani. Beliau itu mendapatkan petunjuk supaya mendatangi gunung yang tandanya itu ada cahaya 3 menjulang ke langit. Beliau bersama beberapa santrinya pergi untuk mendakwahkan Islam. Yang ternyata ketika di sana bukan disambut, tapi ditentang oleh tokoh yang bernama Prabu Mundingwangi yang sudah menjadi petapa di sana. Tidak suka dengan adanya pendakwah Islam, agama yang lain, nggak suka. Kalau Prabu Mundingwangi masih Hindu pada saat itu, tapi Hindunya tidak seperti Hindu yang di Bali, beda. Kemudian tidak seperti Hindu yang di India juga, ya, gitu ya. Lebih seperti agama zaman dulu gitu. Lalu kemudian di sini ada kesepakatan untuk adu tanding ilmu, bukan gelut, bukan. Adu tanding kesaktian. Siapa yang kalah maka harus melepaskan agamanya dan masuk ke agama orang yang menang. Yang pertama, topiknya Prabu Mundingwangi dilempar ke atas. Ini
siapa yang paling tinggi, dan nanti siapa yang kalah akan ketahuan ketika itu jatuh ke bawah. Sedangkan pakaiannya atau jubahnya Maulana Syarif Abdurrahman Al-Hasani dilemparkan terbang ke atas, kemudian pas turun jatuh di depan Prabu Mundingwangi. Topinya Mundingwangi ketutup oleh jubahnya Syarif Abdurrahman, Maulana Syarif Abdurrahman Al-Hasani. Akhirnya kalah gitu. Tapi nggak ngaku kalah, belum ngaku kalah, belum, masih ada lagi. Kata Prabu Mundingwangi, apa? Nih telur, harus bisa kamu seperti saya, katanya. Telur dilempar, ya, telur dilempar, cus, dilempar lagi, cus, nah, kemudian dilempar lagi, cus, cus, wah, itu sampai nyusun satu susunan ke atas. Kata Maulana Syarif Abdurrahman, gampang kalau seperti itu. Bisa nggak diambil satu-satu lagi dari bawah, tapi yang atas jangan sampai pecah, jangan sampai jatuh. Dicoba oleh Prabu Mundingwangi, diambil baru satu, semuanya jatuh, pupus kabeh, ya, pecah semuanya. Tuh, kalah gini dong. Kata Maulana Syarif Abdurrahman, boleh apa? Melempar, cut, gitu, cut sampai nyusun. Itu enak mas, itu matuain, dimakan. Mahal itu. Padahal biasanya saya bungkus buat pulang ini. Ya. Ini yang jauh pengen ya? Oh pengen, oh tambah lagi karena memang banyak sih waktu itu. Oh dus. Oh belakang pengen sih. Ya Allah. Rugi bandar kan? Nah kemudian ketika sudah nyusun bisa gampang disusun gitu, tetap dilempar tuh nyusun, tetap nyusun satu garis saja, satu baris. Nah kemudian oleh Maulana Syarif Abdurrahman diambil satu persatu dari bawah, satu, sampai tinggal sekitar 3 telur di atas itu ngegantung aja di awang-awang. Ya, berarti ngelayang, seperti ngegantung, seperti ada tali padahal nggak ada, ngelayang 3 telur itu. Nah kata Maulana Abdurrahman tuh, kamu mengaku kalah? Belum, kata Prabu Mundingwangi. Masih ada apa? Ini apa? Kendi, tapi di sini nggak ada kendi. Kalau ada kendi saya lempar juga kendinya. Kendi, set, kemudian dilempar lagi, set oleh Prabu Mundingwangi. Ya itu sama kayak tadi kata Maulana. Bisa nggak diambil dari bawah, tapi jangan tumpah netes pun jangan, katanya. Dicoba oleh Prabu Mundingwangi, diambil dari bawah, baru juga satu, ya sudah ambruk semuanya, ambruk, pecah semuanya. Giliran Maulana Syarif Abdurrahman, begini dong, dilempar kendi, lempar lagi, nyusun sampai ke atas satu baris, diambil dari bawah, diambil satu persatu kendinya, itu yang satu ngelayang ngegantung. Oleh karenanya kejadian itu sampai sekarang dinisbatkan kepada daerahnya. Daerah itu menjadi daerah Gerantung. Ana wong mana? Purbalingga, endi? Ada nggak orang Purbalingga? Ngacung. Ujung belakang. Paling belakang ada. Wah, alhamdulillah. Halo Purbalingga. Kayaknya panjenengan tuh masih sederek kalian kula, ya. Satu turunan Nabi Adam. Gitu. Nah, jadi di situ sekarang jadi daerah Gerantung. Duku Gerantung. Gerantungnya kemudian sudah menjadi pedukuhan luas. Ada Gerantung Kidul, Gerantung Kaler, gitu, Gerantung Kulon, gitu. Jadi ada beberapa. Itu kejadiannya. Akhirnya ngaku kalah Prabu Mundingsari dan dia bersyahadat. Lalu di kemudian waktu berikutnya beliau berangkat haji. Tapi sebelum berangkat haji, beliau menikahkan dulu putrinya yang bernama Nyimas Rupiah Bekti, putri Pangeran atau Prabu Mundingwangi, yang saat itu kemudian berganti nama menjadi Sunan Jambu Karang karena juga asalnya dari Jambu Dipa dan pernah juga tinggal bersemedi di Gunung Karang. Nah, itu asalnya. Jadi di sana akhirnya jadi Sunan Jambu Karang. Kalau kita di sini Jambu Pool. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah kemudian dinikahkanlah tuh, karena
sampai beliau kalah dan masuk Islam, dinikahkanlah putrinya bernama Nyimas Rubiah Bekti kepada Maulana Syarif Abdurrahman. Syarif itu Sayyid, ya, yang biasanya dalam tatanan sosial menjadi penguasa kah atau menjadi tokoh sentral lah di masyarakat, jadinya Syarif. Kalau istilah Habib itu baru dari siapa? Dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, khusus untuk keturunan Ubaidillah atau istilahnya Ba'alawi, ya, khusus untuk Ba'alawi saja, ya. Atau keturunan Ubaidillah lah setidaknya Habib itu. Nah, maka kalau saya karena leluhur sayanya Syarif, ya saya masuknya Syarif, nggak pakai Habib gitu, atau Sayyid Asy-Syarif gitu. Karena itu leluhur saya, Syarif Abdurrahman itu leluhur saya, ya. Nikah, kemudian punya anak 5. Salah satunya adalah Syarif Makhdum. Makhdum ini sama dengan Sayyid, sama dengan Syarif, tapi biasanya digunakan di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, daerah Uzbekistan, ya, Samarkandi. Yang termasuk datang ke sini Maulana Ibrahim As-Samarkandi, wong Jawa ilate keblibet ngomong As-Samarkandi jadi Asmorokondi. Untung duduk Samarkandi, nah, gitu kan, bukan repot nanti. Jadi dari Samarkand, dari sana. Nah, ini Makhdum, ya. Atau juga di Maroko juga ada yang pakai Makhdum, tapi lebih ke wilayah sana, Samarkand. Tadi Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Qadiri Al-Hasani punya putra dari pernikahan dengan Nyimas Rubiah Bekti adalah diantaranya Syarif Makhdum Husain Cahya Luhur. Kenapa Cahya Luhur itu nama daerah? Karena dulu gunungnya itu gunungnya bercahaya, luhur itu tinggi, cahya itu bahasa sana. Cahyaan kata Sunda, orang Jawa cahyana, cahya. Karena wilayah sana waktu itu masih wilayah Pajajaran, masih wilayah kerajaan Pajajaran kekuasaannya. Makanya daerah Cilacap sebelah sini, Salem, kemudian juga Bumi Ayu. Bumi Ayu itu orang cantik-cantik, Ayu sih, betul kan? Itu Sunda, ya kan? Kemudian juga di Brebes yang di atas kemarin saya tahu siapa, di mana tuh? Yang siang malam? Bukan, yang sebelumnya, yang di Brebes. Hah? Cikesal. Nah, daerah Cikesal itu kan dekat dengan ini, ada situs ya, situs Ciung Wanara, ya kan? Orang-orangnya Sunda, orangnya Brebes itu kan biasanya ikan, Brebes. Tapi kok jadinya telur? Kan aneh, ya kan, sama bawang. Yang Brebes itu kan ikan biasanya di air, Brebes itu. Saya dapatnya telur kalau biasanya sama bawang, bukannya ikan. Ya. Tapi masih mending kalau ikan kan takutnya ikan duyung kan, istri saya nanti marah lagi. Iya. Ini pengajian kok rasa mudah gitu ya? Ramai bener sih. Balik ya. Kebanyakan. Ini tuan rumah rugi nggak bandar kira-kira? Masya Allah, sepanjang gang ini ada keluar kafe. Ya Allah. Terus ini pakai tenda segala, kayak hajatan bener. Ya Allah. Padahal ini rutinan ya. Ternyata ngaji keliling lebih disukai dibandingkan cuma stuck di satu tempat ternyata. Jadi kita kira-kira nih kelanjutannya, kita masih tetap keliling apa stuck di satu tempat nih? Maunya. Coba yang mau keliling macung. Yang mau tetap di satu tempat. Yang bingung. Keliling menang, satu tempat menang, bingung menang. Saya itu turu apa? Ya Allah. Nah ini kira-kira kelingan apa enggak? Ingat apa enggak nih cerita yang tadi? Yang saya sampaikan hadis itu kira-kira ingat gak? Yang ingatnya apa kira-kira? Brebes doang. Ya. Jadi punya putra Syarif Abdurrahman Al-Qadiri Al-Hasan ini punya putra namanya Syarif Makhdum Husain.
cahaya luhur itu daerahnya gitu kan. Maka gunung itu sekarang menjadi gunung Cahyana. Karena orang-orang Jawa juga banyak, jadi Cahyana. Pada Cahyaan tadi nama cek Sunda mah, jadi Cahyana. Ya. Sehingga kemudian beliau juga punya putra, di antaranya namanya Syarif Makhdum Jamil. Syarif Makhdum Jamil punya putra Syarif Makhdum Wali Prakosa. Makhdum Wali ini disebut Prakosa karena apa? Dulu pernah Masjid Demak itu doyong. Sudah sekian lama mungkinnya akhirnya doyong, dan karena doyong akhirnya juga pas dilihat ini kurang pas arah kiblatnya. Beliau minta izin kepada Sultan juga pada para wali yang ada agar beliau mau atau bisa untuk membetulkannya. Pakai palu kayu yang gede, dipalu itu dek ngadek maning, ya dedek maning, jejek maning. Jadi berdiri kokoh lagi dan bisa geser sedikit, jadi mengarah ke arah kiblat. Maka Sultan pada saat itu memberikan gelar Wali Prakosa, bukan perkosa. Prakosa itu prakoso perkasa. Ya, kalau jenengan kan Wali Perkakas, itu bedanya. Ya, biasa di pabrik itu Wali Perkakas. Di dalam manuskrip Kadanurjan Jogja, jadi beliau itu adalah Syarif Makhdum Wali Prakosa Ing Cahyana. Jadi masih disebut Pangeran Cahyana, tapi ada lagi seorang santri karena beliau itu sudah membuat pesantren, banyak santri dari mana-mana. Ada seorang pangeran putra dari Pangeran Anggiana Ampel, masih terahnya keturunan Sunan Kudus. Ke Sunan Ampelnya dari Sunan Kudus itu tersambungnya dengan dua wanita. Jadi kalau Sunan Kudus itu kan pancernya nanti ke Al-Hasani, kalau Sunan Ampel ke Al-Husaini gitu. Nah, ada santri ini adik kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Yang perempuan dinikahi oleh Raja Cirebon. Ada satu permasalahan, gak lama mereka akhirnya kabur meninggalkan kerajaan dan lewat hutan-hutan sampai tersayat-sayat oleh ranting-ranting pohon, terluka seluruh tubuhnya tuh, sampailah bermuara pada Gunung Cahyana. Ada pesantren peguron di situ yang diajar, yang dididik oleh Maulana Syarif atau Pangeran Wali Prakosa Ing Cahyana. Ada santri itu lagi pada tidur, mereka tidur. Ini santri ngikut nih, bukan santri, pendatang nih tidur nih, putranya dari Pangeran Anggiana tidur di musola, di masjid gitu bahasa sekarang. Tapi ada cahaya seperti api di pakaiannya itu, seperti api, ada cahaya. Maka Pangeran Wali Prakosa menyobek sarungnya si santri tersebut di malam hari agar menjadi tanda nanti siang ketahuan siapa yang sarungnya sobek, berarti itu adalah santri yang tadi malam memiliki keanehan, tubuhnya pakaiannya itu bercahaya seperti ada apinya. Maka pas siang, pas pagi diketahui santri tersebut ternyata penuh dengan luka. Karena lukanya banyak sampai udah kering juga akhirnya disebut gudigan. Maka santri itu disebut santri gudigan. Ya, santri borokan. Karena kabur dari Kesultanan Cirebon dengan adiknya yang perempuan. Kemudian khidmatlah kepada Pangeran Wali Prakosa, khidmat ya di sawah. Kadang aneh katanya, sawah itu kadang dibiarkan begitu saja, cuma ditungguin doang gitu, nggak dirawat. Tapi pas nanti panen hasilnya di luar kebiasaan, hasilnya bagus. Nah ini berarti ada keanehan, ini cocok nih. Nah, sehingga ketika belajar di sana cukup lama dan pinter, oleh Pangeran Wali Prakosa diangkat mantu, dinikahkan dengan putrinya. Tapi menurut manuskrip itu tidak punya anak kalau beliau. Jadi ini kemudian waktu beliaulah yang diberikan mandat untuk meneruskan pesantren tersebut menjadi pesantren Cahyana yang beliau disebut Pangeran Cahyana di kemudian waktu. Kalau itu bukan putra tapi menantu. Sedangkan putra-putranya tersebar di daerah yang lain. Karena wilayah itu sudah dikuasai oleh Mataram, yang Raja Mataramnya itu Bengis pada saat itu.
Bahkan tercatat dalam manuskrip sekitar 6.000 ulama di berbagai daerah itu dibantai. Negara-negara Islam yang lain, kerajaan Islam seperti Cirebon juga diinvasi. Bahkan Banten juga mau diinvasi tapi gagal. Cirebon, Pajajaran diinvasi. Kemudian juga daerah Giri Kedaton, padahal itu kan kerajaan Islam, itu juga diinvasi. Kemudian juga Madura diinvasi. Nah, ketika diinvasi, maka ada seorang anak namanya Pangeran Sacanata Wangsanata, putra daripada Pangeran Wali Prakosa, dititipkan kepada kerabatnya yang menjadi penguasa Tatar Ukur, istilahnya Dipati Ukur, karena wilayah Tatar Pasundan sudah dikuasai oleh Mataram, yang bagian-bagian tertentunya hanya menjadi kadipaten, yang memimpinnya adalah adipati. Wilayah Tatar Ukur itu ada Bandung, ada Subang, ada Karawang, ada Purwakarta, gitu kan. Itu wilayah Tatar Ukur tuh, masih luas juga. Nah, itu diberikan kepada seorang keturunan dari Prabu Siliwangi Pancernya, namanya pada saat itu adalah Prabu atau Pangeran Wangsajaya. Pangeran Wangsajaya dititipi anak dari Pangeran Wali Prakosa yang bernama Sacanata, ya, Wangsanata, dititipkan kepada Wangsajaya atau Dipati Ukur Agung atau Dipati Ukur II. Maka di kemudian waktu setelah dewasa dinikahkan dengan putrinya Dipati Ukur Agung atau Dipati Ukur II tersebut, dan diberikan nama Wangsanata. Wangsa Taruna, diberikan gelar Wangsa Taruna. Jadi Adipati Ukur III itu bukan anak Adipati Ukur II, tapi anak angkat, anak titipan. Ya, kenapa dititipkan ke Pasundan? Karena dulu juga buyutnya itu salah satu Prabu Pasundan, yakni Prabu Mundingwangi, yang berganti nama menjadi Sunan Jambu Karang, yang dinikahkan putrinya dengan Maulana Syarif Abdurrahman Al-Qadir Al-Hasani, punya anak Maulana Syarif Makhdum Hussein, punya putra Syarif Makhdum Jamil, punya putra Pangeran atau Syarif Wali Prakosa, punya putra Pangeran Sacanata Wangsanata atau Wangsa Taruna. Nah, nanti ke bawahnya tuh Pangeran Wangsa Taruna atau Wangsajaya, Sacanata Wangsanata ini punya anak Dipati Agung Suryadinata. Dipati Agung Suryadinata punya anak Pangeran atau Raden Natadirga Sentak Dulang di Ciwidey. Punya anak Syarif Haji Abdul Manap Wali Mahmud pertama di Bandung, Eyang Mahmud. Nah, kesininya terus ya sampai ke Maulana Syarif Ahmad Zakaria bin Muhammad Syarif, sampai ke Gerandong. Begitu. Nyambung. Nah, Syarif Abdurrahman Al-Qadiri itu setelah nikah dengan Nyimas Surbiah Bekti, ternyata juga dipungut mantu oleh teman sejawatnya. Jadi teman sejawatnya siapa? Maulana Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Al-Husaini kalau beliau punya putri, yakni Ratu Winaon, kakaknya Sultan Hasanuddin. Jadi dinikahkan Ratu Winaon umurnya 16 tahun. Sedangkan Syekh Syarif Abdurrahman sudah punya istri, sudah punya anak, dinikahkan kepada Ratu Winaon yang masih berumur 16 tahun. Maka berarti Syarif Abdurrahman Al-Qadiri jadi menantunya Syarif Hidayatullah, walaupun umurnya tidak jauh. Jadi menantunya Syarif Hidayatullah. Sedangkan Maulana Syarif Hidayatullah Al-Husaini juga memiliki istri, salah satunya adalah putri Syekh Datuk Kahfi Al-Hasani. Syekh Datuk Kahfi itu karena orang kita biasa ada Arab, jadi di Arab-Arabin jadi Syekh Datul Kahfi, padahal Datuk Kahfi karena ayahnya Datuk Ahmad bin Datuk Isa bin Syekh Junaid atau Syekh Junaid Malaka. Sedangkan Syarif Abdurrahman juga itu bin Maulana Ishaq Tamshi yang wafatnya di Demak karena Sarib ing Maghribi, maka di Demak ditulisi makbarohnya jadi makbaroh Maulana Maghribi. Dekat ini ya, Pangeran Trenggono di situ makbarohnya.
Kemudian Maulana Ishaq Tamsi ini punya ayah namanya Maulana Ishaq, dikenalnya padahal nama aslinya Ibrahim. Kenapa disebut Maulana Ishaq? Karena di sana di Malaka, di Madura, di Jawa, di Pasundan ada adat budaya yang sama, yakni menyebut nama seseorang itu lakob kepada anak yang pertama. Ketika Maulana Ibrahim ini, Maulana Syarif Ibrahim Malaka ini punya anak pertamanya adalah anak yang besarnya itu adalah Ishaq, maka disebut Maulana Ishaq. Sama seperti di sini Mbah Haji Abdul Karim, Tubagus Abdul Karim punya anak yang pertama perempuan namanya Ratu Sarmeha, maka Mbah Haji Abdul Karim dipanggilnya Mbah Sarmeha. Itu sampai sekarang di mana-mana kan banyak juga ya. Jadi menyebut seseorang itu dengan nama anak pertamanya. Sebetulnya ini merujuk kepada kebiasaan orang-orang Arab. Orang Arab seperti tadi Maulana Syarif Ibrahim punya anak Ishaq, disebut Maulana Ishaq, padahal maksudnya Abu Ishaq. Jadi Maulana Ibrahim Abu Ishaq. Maulana Ibrahim Abu Ishaq ini bin Syekh Junaid Malaka. Jadi ada ketersambungan dengan Syekh Datuk Kahfi. Berarti dengan kepada Syekh Datuk Kahfi itu uwa atau paman. Syarif Abdul Rahman itu manggilnya. Syarif Abdul Rahman ini banyak, maka harus dilihat dari manuskrip, kurun waktunya, dengan keluarganya, anaknya, orang tua siapa yang dimaksud Syarif Abdul Rahman. Yang tadi adalah Syarif Abdul Rahman Al-Qadiri Al-Hasani. Wah, ada yang nanya dalam hati yang berarti Sayyid Al-Hasani pancer dari kakek, bapaknya ayah, ya. Kalau dari nenek, ibunya ayah, Al-Husaini ke Syarif Hidayatullah. Jadi saya itu dua. Cuma, tapi kok di internet, ya yang di internet siapa yang nulis? Bukan saya. Ya yang di internet tersebarnya kan ke Syarif Hidayatullah. Ya masih ke Syarif Hidayatullah ya sama. Ke Sunan Gunung Jati gitu kan. Ini kan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu ada 4. Satu Syekh Datuk Kahfi, ya di Gunung Jati. Yang kedua menantunya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kedua, ya di Gunung Sembung kuburnya. Yang ketiga Syekh Syarif Abdul Rahman Al-Qadiri, menantunya Syekh Syarif Hidayatullah, yang ketika hidup dijadikan delegasi bagi negara-negara lain. Yang setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah, beliau yang naik tahta menjadi Sunan Gunung Jati ketiga. Tapi beliau bikin keraton lagi di mana? Di Megu. Wafatnya juga di Megu. Kemudian, tapi pernah dibawa keluarganya ke Campak dulu. Sebelum wafat di Cirebon, di Campak. Ya, pernah ketika awal menikah dengan Nyimas Rubiah Bekti, belum menikah dengan putri Syekh Syarif Hidayatullah. Itu di Campak, pernah tinggal di Campak. Thailand. Ya, Vietnam, Thailand wilayahnya itu. Nah, ketika pulang diangkat mantu oleh Syekh Syarif Hidayatullah karena wah ini gen bagus nih. Gitu kan? Wah, ini terah bagus nih. Wah, nikahkan lagi. Maka mungkin juga Umi gitu, oh ini terah bagus nih, mau nikah sama saya. Padahal saya dulu nggak ganteng gini, kurus, kayak ya maklum ya, Masya Allah kurang gizi, gitu. Jadi cintailah istrimu. Kenapa? Istrimu mau kepadamu di saat kamu belum ganteng. Gitu, maka jaga. Kalau perlu museumkan. Museumkan. Dirawat baik-baik begitu kan. Nah, tadi ya. Jadi Syekh Syarif Abdul Rahman itu adalah Sunan Gunung Jati ketiga. Sunan Gunung Jati keempat adalah sama-sama mantunya Syekh Syarif Hidayatullah. Namanya Faletehan atau Fatahillah. Syarif Fatahillah Al-Husaini. Dari mana? Dari Aceh, Pasai, dari Samudra Pasai. Nah, itu adalah Sunan Gunung Jati keempat. Makanya dulu di pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah ada Sunan Gunung Jati adalah Paletehan atau Fatahillah. Gak salah-salah amat. Itu yang dimaksud Sunan Gunung Jati yang terakhir atau yang keempat. Jelas ya? Nah, di antara yang satu terah dengan saya, kalau di Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Segoro Puro Sepuh. Nah, atau yang tadi, yang kemarin, berarti yang kemarin dihaulkan Mbah Sakarudin, putra Mbah Soleh Semendi. Nah, itu juga masih satu terah dengan saya.
Jadi ada beberapa yang satu terah dengan saya. Yang tadi mungkin dari Purbalingga, kalau diurut bisa jadi ini kita saudara. Iya, bisa saja. Ya walaupun dari perempuan pun tidak masalah, tetap saudara. Ya kan, masa nggak diaku? Nah, jadi tolong mulailah untuk mempelajari sanad silsilah keluarganya leluhurnya. Untuk apa? Untuk menjaga silaturahim. Begitu. Cukupkah didongengin? Iya, yang penting nanti goalnya apa? Goalnya saya harus menelusuri siapa leluhur saya dan di mana kerabat-kerabat saya. Otomatis dalam penelusuran itu kita akan ketemu mencari orang, ya kan? Kita akan ketemu orang banyak yang ternyata bisa jadi itu kerabat-kerabat kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebetulnya bukan itu yang mau saya jelaskan. Ini sudah pegang kitab hadis Syama'il Muhammadiyah, tapi insya Allah itu juga manfaat. Karena saya rasa ini yang diperlukan oleh panjenengan. Tadinya saya mau membahas imamah, pakaian Rasul, tapi ternyata ke situ berarti seringkali Allah mengarahkan itu kepada apa yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat atau di jamaah. Mungkin panjenengan kan bingung gitu kan, KTP saya Ba'alawi, kartu keluarga saya Ba'alawi, tapi kok ada Tuh Bagus Nur Fadil bilang saya ini ke Al-Hasani Al-Husni. Ya, karena sudah sekian puluh tahun bahkan 100 tahun lamanya bangsa kita dibelokkan sejarahnya. Ketika para pejuang kita menyembunyikan manuskrip-manuskrip, karena kalau ada pasti diambil oleh Belanda. Buktinya sekarang banyak kita kalau mau belajar harus ke Leiden, ke Belanda, di perpustakaan Leiden, ya kan? Banyak hal diambil, dirampasin, termasuk catatan-catatan yang dari lontar tuh, daun lontar. Maka akhirnya banyak yang menyembunyikan itu, terus turun temurun, sehingga dibuat adat tidak boleh dibuka kecuali kepada yang pantas. Sebetulnya salah satunya supaya nggak diambil oleh para penjajah, supaya lestari, tidak dirubah sejarah itu, manuskrip itu. Oh, cuma sudah sekian abad, sekian generasi, akhirnya kadang banyak anak turunan di mana-mana bingung, nggak tahu, poek, gelap. Tapi ada orang yang tetap memegangnya dari terah itu. Sekaranglah zamannya, zaman keemasan turunan Wali Songo. Sekaranglah masanya panjenengan keturunan para wali Nusantara untuk bangkit menjaga marwah leluhur kita. Atau bisa jadi leluhur panjenengan itu adalah pejuang kemerdekaan atau pejuang mengusir para penjajah. Iya kan? Yang menjadi pejuang kan orang kita, betul tidak? Bukan orang tiba-tiba orang luar, orang Arab datang ke Indonesia kemudian jadi pejuang di sini, enggak. Ya memang turunan Arab tapi ya sudah bangsa Indonesia. Itu turunan Rasul tapi ya orang Indonesia. Yang walaupun bukan turunan Rasul, jenengan yang penting takwa, leluhur jenengan jadi syuhada, bisa memberikan syafaat. Kata Rasul, "Salatun yashfa'u yaumil qiyamah." 3 golongan yang nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat. Apalagi sekarang belum kiamat. Siapa? Al-anbiya, para nabi, wa ulama, para ulama, wa syuhada, dan orang-orang mati syahid. Kita nih leluhur kita banyak yang mati syahid, banyak yang menjadi syuhada. Leluhur panjenengan saya yakin panjenengan ini hampir rata-rata leluhurnya ada yang menjadi syuhada. Betul? Maka gak perlu cari-cari orang Arab, orang Yaman, gak perlu susah payah cari-cari orang Mesir, orang Arabnya. Sudah cari leluhur panjenengan di mana makbarohnya, tawasul panjenengan dengan wasilah mereka syuhada, lebih pantas dan lebih ceslang bagi kita. Sebetulnya bagi kita lebih ceslang tawasul itu dengan leluhur kita sendiri yang soleh. Apalagi nama leluhurnya Mbah Soleh. Nah, cari-cari di mana kuburannya, dirawat. Jangan dibiarkan begitu aja, jangan, dirawat. Kuburan-kuburan leluhur panjenengan dapatnya cuma 7, ya 7 ke atasnya, nggak apa-apa, itu semuanya dirawat bareng-bareng. Cari keluarga, bareng dirawat, ditandai, jangan sampai hilang, ditandai, jangan sampai hilang. Kasih nama, siapa ini, mbah apa gitu, mbah jiwok, hijinya rawok gitu, apa terserah.
bin apa, mbah apa bin siapa, itu kasih tuh. Terus berputra Anu, jadi Mbah Anu bin Anu memiliki putra Anu, gitu. Rawat. Semoga Allah mempermudah perjuangan kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan semoga Allah menanamkan rasa cinta kepada kita terhadap perjuangan leluhur kita. Bukan bangga dengan nama orang lain, bukan bangga dengan leluhur orang lain, bukan bangga dengan orang-orang keturunan imigran, tapi kita bangga dengan leluhur kita yang berjuang memperjuangkan kita keturunannya supaya merdeka. Leluhur kita yang mengusir para penjajah. Jenengan harusnya lebih cinta, lebih bangga kepada leluhur panjenengan. Bisa jadi leluhur panjenengan itu nyambungnya ke kerajaan-kerajaan raja-raja. Lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Berarti panjenengan bukan budak belian, bukan hamba sahaya. Jangan mau jadi hamba sahayanya keturunan Yaman. Jangan mau. Jenengan keturunan raja. Bukan mereka majikan kalian, kalian majikan justru. Antum semua yang majikan nih, raden-raden. Bagen, gak apa-apa, hidung pesek gak apa-apa, raden gak apa-apa. Karena di darah. Yuk, bangga dengan leluhur sendiri. Gak usah bangga dengan leluhur orang lain. Ya, setuju? Bangga dengan wali-wali Nusantara yang telah menyebarkan Islam sedemikian hebatnya. Indonesia mayoritas Islam terbesar sedunia, betul kan? Negeri yang mayoritas terbesar Islamnya di dunia. Wasilah Wali Songo dan para wali Nusantara kurun awal. Andaikan bukan karena perjuangan mereka yang dengan budaya, yang dengan pernikahan asimilasi, mungkin kita nih sekarang ataupun saya mungkin yang dikenal nasabnya, kalau tanpa perjuangan mereka kita ini tidak akan dihormati. Buktinya di mana? Tuh di Singapura biasa aja, Habib nggak dihormat gimana? Di Arab, di Saudi, bahkan Abu Yasin Muhammad mau dibunuh, ya nggak diagung-agung di Arab. Apalagi orang Indonesia datang kabur ke Arab, nggak diagung-agung, enggak, diusir dia sana biasa. Ya, oleh Ashar, hajian diusir barang dengan saya. Jadi bohong tuh ada yang diagung-agungkan oleh kerajaan di sana. Wah, bohong. Enggak, biasa aja di sana. Ya, diam di Mina di dekat Jamarat gitu kan. Diusir sama Ashar, diusir barang. Enggak berarti ini cucu Rasul. Saya diusir di Jamarat. Bukan di Jamarat, di Mina di depan Al-Bek tuh karena penuh orang. Jadi nanti diusir sama Ashar. Kita harus berdiri, nanti duduk lagi, tiduran lagi di situ. Karena kalau di Minanya itu tempat di tenda kita jauh. Jadi akhirnya di pinggiran jalan, di jalanan itu penuh. Kita tuh semua orang-orang Arab, orang mana, orang Eropa juga di situ juga. Karena nanti kalau sudah dapat 2/3, setidaknya 2/3 mabit, itu kan masih wilayah Mina. Tinggal masuk ke area Jamarat kan dekat gitu. Jadi diusir. Gak berarti, oh ini Sayyid, oh ini Habib, oh ini Muliakan. Oh enggak, Red. Apa? Enggak. Ini ya nyata 2017 begitu. Ya. Jadi, yuk kita harus bangga dengan leluhur kita, bangga dengan bangsa kita, bangga dengan para syuhada kita, para ulama kita, para wali-wali kita. Karena mereka lah yang telah berjuang sampai kita saat ini bangsa bisa seperti ini. Tanpa perjuangan mereka, belum tentu kita sekarang bisa senikmat ini, sebebas ini kita berislam. Betul tidak? Tidak dimuliakan bisa jadi ketika tanpa perjuangan mereka, kita nih yang punya turunan apa leluhur bagus, nasab bagus, gak mungkin dimuliakan seperti sekarang. Jadi enak di Indonesia mah ngaku aja turunan Rasulullah, kemudian pasti dapat privilege dari masyarakat. Bahkan yang palsu pun banyak akhirnya, tetap dihormati. Demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan masuk ke dalam relung qalbu kita. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليه وأنت خير الوارثين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهنا إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وأفعالنا فيه محمودا وأن يكتب أعمالنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعون الظافرة وعلى باب عزته تحط رحال مفتاح منه الفيوضات الغابرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد المرسلين سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك يا الله برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالمسأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره وله وظاهره وأم بركته وشرف في جهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسباب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى منسوب وآخر دعوانا alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit informasi, alhamdulillah beberapa kerabat saya, kolega saya, saudara-saudara turunan saya sudah ada sekitar 30 orang yang melakukan tes YDNA, bukan DNA autosomal tapi YDNA dari militer Amerika Serikat, dan alhamdulillah terkonfirmasi haplogrupnya J. Haplogrupnya itu adalah haplogrup keturunan Bani Hashim, ada yang dari Al-Husaini, ada yang dari Al-Hasani. Jadi ada juga peta migrasinya. Peta migrasinya ternyata dari Makkah Madinah itu ke wilayah, ada yang ke wilayah Maroko, ada yang ke wilayah Uzbekistan, kemudian dari Uzbekistan ada yang ke Palestina, ada yang ke India, ada juga yang dari Uzbekistan langsung ke Malaka atau ke Champa, kemudian ke Nusantara. Jadi ada peta migrasi DNA. Jadi ketahuan ini DNA-nya dari mana, itu ketahuan. Itulah luar biasanya tes YDNA. Oleh karenanya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, gembar-gemboran sebagainya, minta dihormati, mengemis minta dimuliakan, ya, bahkan bisa merendahkan kaum bumi putra, merendahkan para ulama, para kiai, para ulama NU yang mereka adalah keturunan Wali Songo. Jadi orang yang gembar-gembor begitu selayaknya lakukan tes YDNA juga. Setuju tidak? Lakukan tes YDNA karena keturunan Wali Songo dan wali-wali Nusantara Kulon Awal sudah sampai saat ini tak kurang dari 30 orang yang sudah melakukan tes DNA. Dan saya diperlihatkan oleh adminnya, ya, oleh
orang yang mendapatkan otoritas untuk membuka itu. Dari pribadi-pribadinya juga ada beberapa yang sudah memperlihatkan. Jadi ketahuan itu ada 3000 kode ya, codingnya itu ke pengkodeannya ada 3000, jadi tidak sedikit, jadi harus ahlinya. Berarti sangat detail sekali kalau sampai ada 3000 kode itu, 3000 pasang kode itu berarti kan sangat detail. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah catatkan istilahnya di dalam tubuh manusia. Jadi kalau catatan manusia bisa ada distorsi, tapi catatan Gusti Allah tidak akan salah. Betul. Jadi yang gembar-gembor mengkerdilkan kaum bumi putra, para ulama, para kiai dianggap lebih hina dibandingkan mereka yang punya nasab tapi maksiat ataupun bodoh katanya gitu kan. Bahkan 70 kiai sadar pun tetap kalah. Nah, bagi mereka yang bergembar-gembor begitu, tes YDNA. Apa? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah sekalian, kajian komprehensif pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa, begitu banyak cakrawala pengetahuan yang tentunya banyak memberikan masukan buat kita semua. Yang satu catatan bahwa kita jangan sampai kepaten obor, jangan lupa jati diri bahwa kita semua adalah putra-putra yang bersyukur, andaikan bukan dengan perjuangan Wali 9 kita tidak akan dihormati. Maka banggalah dengan leluhur kita, banggalah dengan ulama kita, banggalah dengan syuhada kita. Belum tentu kita saat ini bisa memeluk Islam kalau bukan karena wali-wali 9 tersebut. Maka syukur dan syukuri. Karena apa? Nasab itu di darah, bukan di wajah, bukan pula di jubah atau imamah. Kiranya demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.